Aduh, siang-siang nih, enak baca koran nih. Apa nih? Ali Nemo Bu. Oh, kebalik rupanya. Ya, ngapain sih? Dari ya? Asih bapak. Wah, Ya, sabar. lama banget sih. Renyes. Nyari bahan. Nah, ini iklan nih. Paling enak lihat iklan. Jual rumah. Tapi sih udah punya rumah ya? Nggak usah deh. Nah, kebetulan sih nggak punya mobil. Mobil baru 10 juta. Harga 50, 10, cuma jual 10 juta. Kenapa tuh? Kenapa? Bentar. Buruan. Spesifikasi. Oh, baru kejebur jurang. Anjir, parah, garing. Kriuk. Kurang Parah. Crispy. Grogi. Ada juga nih, Densinyo. Mobil 5 juta. Kenapa? Mesinnya masih pakai mesin jahit. Garing. Garing. Iya deh, lu. Nah. Oh, bukan yang di dia nih, nggak ada. Mendingan nih kotak jodoh nih. Cewek cakep mencari lelaki. Wah, nih. Cewek, data diri ceweknya rambut panjang, tinggi, putilan terus tinggi langsing, putih. Matanya putih. Jangan putih. Iya kali, masa hitam semua. Ada putihnya lah. Aduh. Nah, ini nih. Kriminal. Nenek diperkosa. Bisa. Waduh. Parah lah. Ah. Ini lah katanya baca koran itu. Waduh, enak aja. Dikit. Waktu masih enak ya. Iya dong. Yang penting masih Kebetulan kenyang. saya suka hobi mancing nih. Mancing apa? Mancing Cewek. keributan. Waduh. Nah, ada orang mancing meninggal. Kok bisa? Ntar dulu lagi dibaca nih. Oh. Buruan. Lokasinya di Depok. Depok Jauh. Depok baru ya? Rumah lu Hans. Waduh. Jawab, baca koran aja lu. Iyalah, nggak ada kerjaan mau ngapain lagi? Desio, Ya, Pak Dewo. bagus apa ya? Ini nih orang meninggal pas mancing di daerah Depok. Umurnya 35 apa 36 ya? Aneh ya? 93 kali. Ragu-ragu. Kayaknya sih dia nih lahirnya nih akhir 35. Dia 36 masuk. 36B ya? 36 aja. Padahal saya juga mancing itu. Doain mancing ya? Iya. Terus saya mancing keributan. Mancing keributan. Kamu ini pantas mancing keributan ya? Rupanya kayak carok. Belum tahu dia. Belum tahu. Belum. Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Oke, jadi begini. Mancing itu sebenarnya bukan cuma sebuah hobi, tapi juga Apa tuh? sebuah hiburan Murah. Hidup. dan Saya nggak ngerti. Jadi Jawa ya? Daripada Belanda. iya. Mancing itu hiburan ya. Tapi kalau saya lihat itu ya, dari pagi sampai sore, mereka itu hanya gini doang mancing. Kalau mereka tuh nggak pernah megang handphone, baca koran atau baca majalah, mereka tuh hanya begini. Itu apa itu? Hiburan apa itu nggak ngerti. Jadi begini, dari zaman dulu kalau sampean ini si Desi kan kenil. Iya, ini lah. Udah pernah lihat belum kalau kenil juga suka mancing? Belum ah. Nah, itu dia. Zaman dulu orang-orang Belanda zaman dulu itu juga suka mancing. Nih, fotonya ada nih. Di mana ya? Oh, itu dia. Itu dia. Nah, ya kan? Mungkin teman saya itu kayaknya itu bukan kenil tuh, KL itu kayaknya tuh. Kalau kenil tuh nggak ada yang hobi-hobi mancing kayak gitu. Itu ya. Nggak ada itu. Berarti kalau KL itu apa bedanya? Kalau KL itu adalah nanti deh kita lanjutin lagi deh ya. Oke. Kayaknya nih teman-teman Bangor ini saatnya kita ya negor deh kalau kita ketemu tuh Bangor.
kali-kalinya ketemu di jalan. Negor dong. Negor dong. Yo, negor. Kalau pengadep berantem itu. Jadi karena mereka sudah tahu kita harus negor, Ya. jadi kita tegur aja dulu. Oke. Hai. Halo. 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 Nah, kita kembali lagi ke bahasan kita pertama, yaitu mancing. Ya. Kenapa jadi hiburan? Karena orang-orang itu mungkin pada sudah stres gitu ya, dengan pekerjaan, dengan ya mungkin kehidupan masing-masing gitu. Nah, jadi mereka pikir itu kalau mereka bisa anteng gitu loh, ya kan? Nggak ada yang ganggu, itu mungkin jadi hiburan buat. Mungkin kita nganggap Bisa, bentar. Nah, Mancingnya itu kan banyak tuh. Ada di mancing di laut, di sungai, Sumur. di tempat pelacuran. Maaf, kalau itu mancing apa kalau pelacuran? Oh, ketahuan orang jajan. Sinyo jajan dulu. Sabar. Untung istri saya nggak nonton. Tapi orang tuanya nonton. itu kamu. Waduh. Mbak. Jadiin. Nah, kalau itu lain lagi. Nah, jadi gimana? Tadi terus lanjutkan Apanya? yang soal mancing tadi. Nah, oh iya tadi mancing isin tadi ya. Lupa lagi. Kamu sih ngomong terus. Ya, jadi gimana kalau mancing di laut tadi itu loh? Tadi bukannya kita ngomongin soal mancing orang meninggal karena mancing di Depok. Ya. Kalau Kenapa yang- itu orang bisa meninggal? Karena itu kan seharusnya jadi hiburan. Makanya itu saya bingung ya. Coba dibaca dong, dibaca. Orang cari ya sabar. Orang cari hiburan, tapi dia ada yang mancing mati. Saya baca lagi ya. Jadi, Ini mancingnya tadi umur berapa? 35 36 ya. Di Depok mancing Oh. terus meninggal. mungkin dia mancing di pinggir gedung. Walah, ini mancing kerusuhan rupanya Oh, pantes. sama kayak saya dong. Waduh. Waduh. Oh, carok Jadi ya. saya mesti hati-hati, Mas. Wah. Ya. Jadi Sinyo, jadi kita akan bahas lebih dalam apa tentang mancing. Karena mancing ini sebenarnya hal yang menarik. Bagaimana? Atau nanti kita bahas di segmen berikutnya? Ya bisa lah, kita harus cari ketemu sumber-sumber yang paham soal mancing ya. Betul. Tapi saya sebenarnya tetap nggak ngerti tuh mancing tuh kenapa tuh orang cari hiburan. Oke, aus ini aku. Aus. Oh, Anak kopi orang. oh ora. Nggak ada. Nih, anggap aja ada. Bang kopi om. Nih. Bang kopi. Bang kopi. Waduh, bang kopi orang. Yowes lah, aku cari bang kopi dulu. Oh, oke, silakan. Monggo. Sampai ketemu lagi ya. Sip. Sudah. Saya mau makan. Ada kamera mas. Teman-teman, halo, ketemu lagi sama saya Bang Bewok dan Den Sinyo. Asik. Tapi ngomong-ngomong ini saya ada pesen kopi lama ya dari kita banyak tahu. Belum jadi Arab. Bang Bobe, mana nih? Ya, Ustaz. Asik. Jadi kalau ngobrol gini enak kalau sama kopi dan Singkong. Tapi nggak ada singkong tadi. Itu masa tadi ada teko udah di situ. Mana tekonya tuh? Tanam lagi Teko kopinya ya? mana teko ya? Nah, lo Nah, kopinya tanam dulu ya? Duluan. Ini baru durasi habis ini durasi loh. Iya, Den. Keren sih. Iya nih, mau Oh, jauh ngantar kopinya ini. Ini nih. Masuk TV. Pada tahu nggak ini apaan? Donat. Donat. Salah. Pizza. Ini tuh namanya apa? Kalau di Jakarta apa namanya ini? Donat. Donat. Kue cincin katanya. Oh. Kalau di Bogor namanya Donat. kue Ali. Kalau di Bandung namanya Ali Agrem. Jadi kalau buat yang masih muda yang masih alay-alay ya, hati-hati sama ini. Kenapa tuh? Jadi kalau nanti misalkan dia sama ceweknya gitu, dia lagi makan. Sayang kamu mau gitu. Wah, kamu disangka lagi ngelamar. Waduh. Pengalaman pribadi kayaknya. Cek di rumah loh. Oh, si pribadi. Sayang. Ngomong-ngomong soal yang di rumah tadi saya dengar-dengar jauh-jauh katanya lagi mancing ya, ngomongin mancing ya. Betul. Duduk sini. Sebentar jangan ngomong soal mancing dulu. Apa tuh? Ini saya perhatiin kecil banget lubangnya. Iya. Jadi orang Jakarta itu irit. Jadi lubangnya kecil.
Oh, kecil. Kalau orang bule kan donat. Oh, donat. Makanya lebih gede. Besar. Ya. Aduh. Oke, kita jangan ngomongin donat. Jadi Ya, nanti pokoknya jangan ngomong jorok. Penonton mau nggak nih? Mau. Boleh dong. Asik nggak? Nggak usah, nggak usah. Nggak jadi. Pelit nih. Oke, kita tegur dulu teman-teman yang ada di Di mana? Di mana aja kita? Pun ada yang menonton kita. Tuh. Ya. Oke. 1, 2, 3. Negor. Kali-kali kalau kita Kalau jalan. Jalan. Negor dong. Gimana kita tegur di mana? Iya. Habis makan belum bayar lagi. Aduh. Itu biasa kalau habis menang keliwat ya gitu jadinya. Jadi tadi saya teringat nih, Bang Bewok dan Sinyo. Ya. Saya tadi teringat, Bang Bewok katanya ingat sama yang di rumah. Jadi, menurut teman saya yang ahli mancing nih ya, kalau mancing itu lihat dari posisi istri. Aduh. Oh. Istri lagi tidur di rumah nih, kita lihat. Hari pertama, istri tidurnya miring ke kanan. Berarti Ya. mancingnya harus ke kiri, berlawanan. Oh, oke. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya, itu sinyal dari istri. Yang belum punya istri ya biasa aja lah, jangan pentuk kayak gitu. Jadi jomblo forever dia. Mana? Kita lihat kalau istri tidur ke kanan, kita buang pancingnya ke kiri. Oh, kebalikannya. Balikannya. Oh, iya. Kalau istri tidurnya ke kiri, kita lempar ke kanan. Nah, kalau tidurnya malam melintang gimana? Enggak, kalau dia tidurnya tengkurap, berarti kita harus lurus. Lurus, pasti dapat tuh. Oh, iya iya. Nah, kalau istri tidurnya terlentang, Ya. nggak usah mancing. Oh. Pulang aja ya. Kewajiban tuh kewajiban. Sebagai suami ya. Iya. Pulang Nggak usah aja. mancing, ngapain mancing? Enak-enakan aja. Betul betul. Lu juga. Ya, Rin. Kriuk. Ini kita bikin video nggak ada yang lucu ya. Oke, tapi saya ada pertanyaan nih. Apa tuh? Itu kan kalau istrinya madep kanan, madep kiri ya. Nah saya ini tidurnya di sofa ya. Istri saya di kamar. Gimana dong? Pasang kamera. Cerita lu itu berarti harus nyari bibi-bibi yang di tempat pancingan. Nah, Oh, iya betul betul. Lihatin posisinya. saya di sini nggak datang orangnya. Ya sudah. Banyakan berharap ya. Ya. Ya udah, kita lanjut ke mancing lagi. Apa tuh? Mancing itu biasanya dapat ikan apa sih, Bang Bewok? Kalau wah, pengalaman saya itu dulu mancing itu cuma dapat ikan. Gurame. Tongkol. Ikan teri. Apa itu Itu segitu? serius saya dapat ikan. Ikan teri. Saya sudah mancing udah ada kali 3 jam, 4 jam gitu ya. Teman saya itu dapat gabus, dapat ikan nila. Ya. Nah, saya cuma dapat ikan segini. Dapat sendal. Padahal saya itu paling berusaha loh. Ikan tongkol. Ya, saya itu udah berikhtiar malamnya. Ngapain itu malam? Biar dapat besoknya. Katanya dapat segini juga. Ikhtiar. Berarti saya lihat istri saya aja mendingan ya. Paling kalau terlentang nggak pakai baju. Off the record ya. Ada yang sudah hot. Ya, Ya memang sih kalau orang mancing itu suka lupa diri. benar. Tapi orang yang mancing itu orang yang teguh pendirian. Biar seharian, 2 hari tetap aja seperti yang tadi Densinyo bilang itu. Iya. Iya, aja hujan badai. Cuek-cuek aja dia. Lupa kalau di rumah punya istri. Betul. Nih, saya mau ngejelasin. Ada bener nih. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan. Kandungan gigi. Gizi. Gizi. Kandungan gigi banyak ikannya ya. Gigi loh. Tutupan. Ini akar gigi. Ya. Serabut ini. Ya, kandungan gizi yang terdapat pada ikan beserta penjelasannya antara lain. Ikan itu mengandung protein. Mat, mengandungnya berapa bulan? Cari. Bapak ini ya. Ya lanjut. Ikan itu mengandung protein. Kandungan protein ikan lebih tinggi daripada protein serealia yang terdapat pada kacang-kacangan. Tuh, jadi banyak proteinnya. Terus ada lemak. Lemak. Teman kita juga ada lemaknya juga tuh. Oh, ada lemak. Sama kayak yang di depan. Yang di Yang depan juga pegang-pegang sama. itu tuh. Ada lemaknya. Hans namanya Hans. Hans. Iya. Heh. Vitamin yang terkandung dalam ikan adalah vitamin A, vitamin D, B, D, D, B6, B6, B12. C. Pusing saya. Oh, maaf. Itu vitamin apa si mobil? Dan vitamin B12. Banyak amat ya? Juga mengandung mineral. Oh, mineral. Jadi mungkin kalau di ikan diperes bisa jadi air mineral. Oh, bisa jadi. Bisa gila. Bodoh banget ya. Hebat ya. Hebat. Nah itu banyak kan kandungan gizi dalam ikan itu.
Iya ya. Berarti emang kita mesti makan ikan. Betul. Iya. Tapi saya nggak suka ikan, Mas. Kenapa? Wah, Maaf, saya tidak makan ikan. ahli Sama gizi dong. tentang ikan gak ada ikan. Jadi kamu banyak baca handphone doang. Iya. Aku juga bisa. Saya cuma menyampaikan kalau ikan itu mengandung banyak kandungannya. Betul. Tapi saya tidak makan ikan karena Tarzan tidak makan ikan. Oh gitu ya teman. Ya. Berarti dia Denny manusia ikan. Tangannya masih laput itu. Itu kenapa tuh? Ikan setengah manusia atau setengah manusia setengah ikan? Ini siluman ikan. Oh, kalau orang Dua ikan. salmon. Ada yang tahu nggak penontonnya? Nggak Kenapa- tahu. Kenapa ikan di laut itu asin? Keringetan kali ikannya di Nah, dia di tahu lah. Ya. Kasih hadiah dong, Kasih Bapak. hadiah. Gimana sih? Ambil nih. Kasih hadiah, kasih hadiah. Jadi ya, pintar itu. Eh. Itu mesti dilestarikan. Potong pajak, potong pajak. 20%. Nah, Potong pajak. tuh pajaknya gede banget ya. Mesti dilestarikan itu. Ya. Bikin lawakan dia. Iya. Jadi gimana lagi nih? Jadi kan kita udah bahas tentang ikan. Betul. Saya tertarik itu omongan dia tadi Yang mana tuh? tentang orang Belanda yang dulu suka hobinya juga mancing. Oh iya. Nah, Iya. saya kira yang bawa mancing itu cuma bapak saya doang. Ternyata orang Belanda juga ada yang doyan mancing. Jadi gimana tuh? Mungkin masih lebih tahu. Saya sih pernah dengar dari tetangga saya di kampung, di daerah Cigudeg dulu katanya ada londo resep mancing. Di mana Cigudeg? Itu di Jogja ya? Cigudeg bukan. Oh, bukan kuah gudeg. Beda. Akhirnya kampungku. Ya kalau Cigudeg itu disebut air gudeg, Ciranjang apa dong air yang ada di Ranjang? Air di ranjang. Jangan ngomong jorok. Ya enggak makanya. Bocor jadi Bocor, udah masuk air. keranjang gitu ya? Dia memang suka ada air di ranjang dia. Ya, jadi saya dengar tetangga kampung saya di Cigudeg sana katanya dulu ada londo suka Belanda, suka mancing katanya. Iya, saya Bukannya berdinas, bukannya patroli, mau mancing. malah mancing. Ya ini baca koran. Saya ini ngapain? Kayaknya sih Koran itu kebalik lagi. sebenarnya itu bukan mancing itu. Dari markas itu ya, barak itu di bawah jorannya. Tapi sampai di kali paling dia nyari nyai lagi nyuci. Nggak mungkin lah mancing di kali-kali itu. Banyak cewek-cewek pada nyuci lah. Belum tentu juga sih sebenarnya. Kita kan cuma bisa menduga-duga gimana. Londo ngapain di situ, di mana penempatannya? Cigudeg itu kan daerah Bogor kabupaten sanaan lah pokoknya. Ya begitulah pokoknya lah. Hitungin pasir kali Bisa jadi dia. Itu Ponggor. Burandil. Ada nih tetangga saya nih, Ya. Om Bil, umurnya 70 tahun. Tua banget ya. Jelek dong. Nggak tahu saya nggak berani. Oh, nggak berani. Om Bil namanya. Oh. Om Bil ini bisa cerita sama kita soal Belanda. Soal mancingnya saya nggak tahu. Mama, itu Bill adanya situ. Olga Saputra. Bukan, itu Bang Billy. Oh, Bang Billy. Oh, maaf. Tuh, Ini Kak Bil. Dari nonton Abe Tura Wah, ya. saya itu sering ini, dulu sering dengar lagunya juga tuh. Ini dong saya nih. Oh, beda ya? tadi saya jangan ngomong ya. Makan, minum. Dia enak, bayarnya gede tapi minumnya banyak. Saya minum juga. Makan dulu. Sambil kita makan, saya panggilkan dulu ya. Bang. Ya, boleh. Ayo, penonton yang mau Kita- makan boleh ambil sini. Ayo. Boleh, Ayo, silakan ayo. ambil sini. Silakan, Silakan ambil. silakan. Ya, silakan kalau nggak tahu malu ambil. Oh, ambil. Terima kasih. Bagi Ya, kembali lagi. Ya. Ngantuk ini ngantuk. Jadi, Ngopi dulu. oh ngopi. Bagi dong. Itu air putih apa kopi tuh? Ngopi. Oh, kopi. Ceritanya kopi. Tapi kok kelihatan air putih ya di sini? Iya. Bukan. dari sini ngopi dong. Saya Ya. kan udah bikinin. Kembung-kembung dah tuh. Itu kenapa yang itu? Oh, itu. Ini Itu saya kopi dapat bening itu. WhatsApp nih katanya Di kafe. Om Bil udah di depan, saya jemput dulu ya. Oh, boleh. Ya. Om Bil adanya Olga. Iya, Bil Saputra itu. Nyebutnya pakai apa? Jalan kaki. Oh, naik keong. Oh, Bill ini expert ya. Oh, gitu. Saya kenal dulu. Oh, Perjuangan. Expert tentang Belanda. Kan kamu Belanda kan? ya Belanda. Jadi senior ini Belanda, jadi kita pengen tanya-tanya tentang Belanda apa KW sih itu? itu. Belanda KW. Aduh. Saya maaf, saya Belandanya itu lahir di sini. Oh, apa Ada. kopi dia tuh ya? Oh, iya, Ada iya. di situ. Oh, masuk Om. Dia, ya.
Wah. Ombil nih, ini tetangga saya nih. Waduh. Tapi bukan orang Cibuneu. Mobil apa? Om Pasikom. Om Pasikom. Ini Pasti kombil lah. tapi gayanya ngikutin Bang Ocit. Ini kayak dari Vietnam ini. Vietnam. Oke. Ini kalau saya lihat kayak gini, saya kira Om Lutfi. Oh. Udah pulang dia ya? Iya. Pulang. Ngurusin orang tuanya. Oh, tadi saya udah bilang nih sama Om Belum sembuh. Densinyo. Bentar lagi. Densinyo. Sembuh. Densinyo. Densinyo. Ya, maaf. Oh, ya. Tadi saya udah bilang sama Om Bil. Ya. Katanya Om Bil tahu cerita. Om Bil yang megang kenil. Kenil dipegang, coba Om pegang. Oh, Nah, dia megang kendil. jadi kita sama penonton yang ada di sini semua bisa tanya-tanya sama Om Bil soal kenil, soal KL, soal Belanda. Tanya soal jodoh bisa nggak? Ini. Jodoh sama kenil. Nggak. Kalau soal jodoh tanya sama ini. Nih. Joko pintar. Di section berikutnya ya. Ya, silakan. Om Bil mau minum sebelumnya? Ya. Oh, sebentar ya saya bikinin ya. Kopi susu. Susu apa? Susumu? Hei. Sensor nih. Jangan ngomong jorok. Jorok. Kita bahas tentang orang Belanda ya. Ya, Belanda sini. Kenapa orang Belanda itu dulu mau datang ke sini? Nggak tahu. Padahal saya Belanda ya, kok nggak tahu ya? Kenapa ya? Pribumi itu. Karena di Indonesia itu kaya akan hasil Protein. kehidupan, hasil panen, hasil apa namanya? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Remah-remah bukan remah-remah bukan ya? Bukan, rempah-rempah itu Bekas kayak itu. di restoran ayam itu. Kalau remes-remes, Nah, jangan ngomong jorok, jangan ngomong jorok. Ya itu loh. Gemes, apa gemes-gemes beda? Ayam kremes. Oh, ayam kremes. Oh, jadi ayamnya diremes. Jadi apa nih bisa diceritain tentang Belanda? Apa kita nunggu apa kita dulu? Ngopi dulu. Ngopi ya. Nah, datang nih kopinya. Apa nih kopinya dulu? Kopinya kok berembun ya? Mangga Om Bil, sok ditampi. Ini kuenya sekalian. Ini teman-teman yang di sini juga pengen tahu kan pasti soal Belanda. Ya, kalau kita sebagai orang awam mah taunya Belanda, ya Belanda aja mau orang Belanda, mau orang Indonesia, namanya Ondo, Belanda. Coba Om Bil cerita sedikit dong, mungkin ada pencerahan karena teman saya ini dan Sinyo yang pakai baju kenil ini kalau ditanya ya cuma manggut-manggut gini aja. Iya. Jadi bingung saya. Saya nggak dibayar kok, gimana mau Ya, jawab? kayak ye ike gitu. Padahal itu ike itu dipakai sama orang salon ya. Iya. Ike. Lekong itu bahasa lekong. Sama Ice. Najis. Ice. Ya, hijau. Oke, silakan Mas Bil. Kalau dari awal itu di Nusantara ini itu Mikir bisa dideketin, mikir dideketin. di Nusantara ini warga negara itu dibagi tiga. Wah, Setelah zamannya VOC Company, Hmm. zaman Mosose itu ya Om ya? Nah, itu Emang master. dibagi tiga. Jadi ada orang Eropa, Timur Asing, Timur Asing, mana aja Timur? Timur Asing. Eropa itu dari Belanda dan pokoknya negara-negara Eropa. Bule. Bule Depok termasuk. Timur itu termasuklah Cina, Ya. India, Arab dan sebagainya dan turunannya. Dan pribumi adalah suku-suku di Nusantara. Oh, berarti saya juga bule juga ya? Saya punya bule loh itu. Bule potan. Anaknya bule. Itu beda ya? Dia bukan aduh. Beda ya? Beda. Diperen. Ada lu gondrong. Itu kalau dari kastanya. Oh, jadi dibagi tiga ya? Dibagi tiga. Urutan. Nah, jadi dulu salah ada yang ngomong Kelas apa itu? Kelas sosial apa gitu? kelas sosialnya. Ya. Jadi dulu salah ada yang bilang mereka pribumi, padahal dia timur asing. Arab itu termasuk timur asing. Timur Asing. India dan Cina itu termasuk timur asing. Jadi jangan salah nanti bilang pribumi dan non pribumi. Ya. Itu selalu jadi isu ya itu. Isu. Pribumi dan non pribumi. Iya. Terus balik lagi ke kenil. Oh, kenil lah. Kenil. Kita Kirain balik ke mancing lagi bukan? mancing juga boleh. Oh, boleh, oke. Ya lanjut. Mancing. Jadi ada perbedaan antara kenil dengan KL. Oh, kenil dan KL. Kenil dan KL. KL Iya. adalah Koninklijke tentara Belanda. Ya. Nah, kenil adalah Koninklijke Indische
Kriegsleger. Oh iya, ada Inggris. Ada Inggris. Kalau KL itu adalah tentara Belanda dengan warga negara Belanda yang ada di Belanda. Sementara Kenil adalah tentara pendudukan atau tentara yang dibayar oleh Belanda untuk warga negara jajahan yang dibayar menjadi tentara, dan mereka tetap sama, tetap di bawah ratu. Jadi- Kenil itu kalau kita boleh ngomong kasarnya adalah tentara bayarannya ratu. Oh. Karena Tapi dia orang kita ya, Om. orang negara jajahan. Jajahan. Nah, Koloni. Nah, kayak kalau di sini orang Indonesia, nanti ada orang di Suriname ya orang Suriname gitu. Kalau yang di botol itu orang apa? Orang Aring. miring. Orang di botol orang miring. Orang Aring. Johnny Walker. Joni pejalan kaki. Orang di dalam botol. Iya, siap. Saya pikir itu orang KL itu orang tetangga kita loh. Apa itu? Kuala Lumpur itu loh. Oh, bukan. Salah ya. Saya kira itu kereta listrik. Lanjut, Om. Lanjut. Mulai menarik nih pembicaraan Apa kita nih. lagi yang mau diceritain? Nah, tadi kan udah ada perbedaan Kenil dan KL. Ya. Nah, itu yang tadi foto yang tadi tayang itu apa tuh? Oh. Belanda lagi begini. Itu. Oh, dia depan berarti istrinya lagi tengkurap ya? Ah. Itu kenapa tuh? Kalau yang Belanda yang mancing itu KL yang mancing itu dari divisi 7 Desember. 7 Desember. Ya, 7 Desember itu salah satu divisi ekspedisi. Jadi bisa Kurir apa gimana ekspedisi? ekspedisi di sini bukan lagi antar-antar Begini ya? kurir. Tapi Nganterin paket. Ya, ya, ya. Betul ngaco. Ekspedisi ini seperti ekspedisi perjalanan. Ya. Perjalanan ekspedisi. Oh dia ini ya Dia liburan melakukan gitu ya. perjalanan untuk Paket liburan gitu. kalau Bukan ya? bukan. Oh, bukan. Konteksnya ini dalam peperangan. Oh, Oh, gitu. ya. Dia konteksnya dalam peperangan. Pasukan ekspedisi artinya adalah pasukan yang untuk tujuannya dibentuk adalah menjaga ketertiban, mempertahankan dan bertahan tanah jajahan. Oh. Jadi KL yang 7 Desember ini dikirim, dilatih di Inggris sebelumnya. Oh, Inggris. Dipersiapkan untuk melawan Jepang di negara jajahan. Nah, tahun berapa itu datangnya, Om? Datangnya Iya. Kenil ini KL tadi. KL, sorry. KL. KL yang 7 Desember ini sekitar tahun 46. Nah, Oh, setelah Setelah kita Kemerdekaan. proklamasi. Oke. Oh, berarti begitu. Ada kemungkinan mereka datangnya itu sebagian ikut Inggris. Ya. Oh iya. Nah, Saya pernah dengar tuh. ya Numpang itu ya numpang ya. penumpang sama Oke. Inggris. Membonceng. Bonceng. Berarti Inggris itu kayak ojek juga ya. Pakai aplikasi berarti KL pakai Mengintili. aplikasi. Oh, mengintili. Oh melu. Pemilu ikut. Kanyot. Gitu. Jangan ngomong jorok. Iya. Oh, saya mau nanya dulu. Iya. Kenapa KL itu berlatihnya harus di Inggris? Emang dia nggak punya lapangan sendiri buat latihan? Pada saat itu Belanda masih dilatih di Inggris karena Belanda sendiri kan jajahan sempat dijajah Jerman. Jadi Oh mereka ya kayak itu tuh kayak Oh, itu. tuh, Jerman tuh. Tuh, Jerman tuh. Timo sini. Timo sini. Timo sini. Udah bawa itunya bawa. Ini tukang es juga pakai bajunya keren loh ini. Bajunya keren loh. Ya, lihat deh. Nah, ini Oh, dia ini. nih. Kita harus mengerti ya Oh, kenapa iya. Belanda itu dulu dijajah. Padahal kan dijajah Udah, kok dijajah kita ya. Duduk gini. Duduk. Ini Jerman kayak gini ya. Nah. Kenapa tampang diglodok kayak begini ya? Nah, jadi Gimana tadi setelah dilatih Jerman gimana? Nah, info dulu. Oh, tadi tuh pura-pura rupanya nggak nyala. Oh, tadi mah action. Action. sekarang beneran. Beneran. Oh, mati. Yang penting yakin. Yang penting jaya ya. Sampai mana tadi? Sampai dari Inggris. Dilatih di Inggris. Kenapa latih di Inggris? Di Inggris karena Dapat masih lapangan. dalam jajahan Jerman dan Oh, iya. baru selesai perang kan tahun 45. Jadi sebagian lebih banyak mereka dilatih di Inggris. Tujuannya seperti resimennya Princess Irene. Ya gitu. Princess Irene. Nah, mereka yang dipakai untuk berperang juga melawan Jerman. Oh, jadi setelah lawan Jerman selesai, Ya, terus ke negara kita menjajah gitu ya. termasuk Ya. Waduh. dengan sebenarnya
dibalik mereka seperti dibohongin sama pemerintahannya. Jadi bukan untuk Memulihkan ketertiban. memulihkan ketertiban, padahal sebenarnya untuk memukul pejuang kita, tentara kita. Mengambil alih. Saya ada cerita nih soal ini jiwa pahlawan. Oh ya. Baik. Nah, jiwa pahlawan gini. Jangan lu ketawa dan Enggak. saya grogi nih. Saya mau nanya, ini jiwa pahlawan Saya Belanda ngopi atau dulu. jiwa pahlawan Indonesia? Saya Jiwa ngopi pahlawan dulu. kan ceritanya tadi KL kan dikirim ke Indonesia Oke, kan. ya. Ada KL salah satu KL itu kakek-kakek. Oh. Terus kan dia naik kapal laut kalau saya nggak salah ya. Kapal laut itu. Di kapal laut ada orang jatuh KL. Tolongin itu, tolongin. Nggak ada yang mau nolongin. Tiba-tiba kakek-kakek loncat, jegel, loncat, nolongin. Aduh, apa? Oh, pemain kakek sih. Aku. Sutradaranya loh. Saudaranya loh. Oh. Nah, Walat. terusin ya. Oh iya iya. Kakek-kakeknya tiba-tiba loncat dari kapal laut. Just berenang, tolongin, naik, kasih tali. Selamat tuh berarti. Iya, terus pas naik, wah bener menir kakek ini berjiwa pahlawan. Kakek-kakek digituin malah marah. Oh, kenapa marah? Jadi jangan jiwa-jiwa pahlawan. Tadi siapa yang dorong gua? Oh, jadi dia dorong gitu ya. Iya, Kurang ajar itu, kecil. Kurang ajar itu. ya elah. Sholat. Salah. Nah, jadi begitu sampai di Indonesia mereka ada di mana aja nih? Mereka ditempatkan di mana? Ntar lu. Dia kan ada usus strap ini. Balik. Kasih. Kesian deh. Ya, lanjut. Penempatan 7 Desember ini itu ada di Jawa dan Sumatera. Jadi pada saat tahun 46 itu, jadi kalau boleh di flashback, mereka pada saat datang sebelum serah terima dengan Inggris sebagai saya lupa. Jadi Inggris sempat diberi tugas untuk membebaskan Internal. ngurusin internal Ngurusin, dah. ya. Sama Mantan tawanan di situ. Jepang. Ikutlah di situ si Kenil ini dengan nama Nika itu adalah Inggris apa itu? Udah korlika itu. Iya Nika. Iya. Bukan Nika ya? Iya, Nika Ardila itu. Nika Ardiles. Nika. Ya, Sepatu dong. Jadi sebelum mereka masuk ke Indonesia, karena pemerintah kita termasuk menolak Inggris Nika itu ikut Inggris, Ya. maka oleh jenderalnya Inggris pada saat itu mereka tidak boleh masuk langsung ke Indonesia, tapi mereka ditaruh dulu di transit lah di Melaka di Malaysia. Selama beberapa bulan, jadi tidak ikut Inggris, mereka masuk di situ dulu, baru kemudian mereka masuk ke Indonesia. Berarti ditahan dulu di sana. Ya, sama kalau kayak kita naik gunung itu aklimasi Iya, aklimatisasi. Anti klimaks sih. Bukan anti klimaks. Bukan anti klimaks nyungsep. Apa tadi? Anti silimili. Anti klimaks. Similikiti. Oh iya, wile. Ya. Jadi akhirnya mereka banyak masuk di tahun akhir 46 dan awal 47. Jadi 7 Desember itu masuk. Penempatan itu di Jawa dan Sumatera. Karena baru istilahnya baru 2 kepulauan itu yang diakui oleh Belanda. Masih merasa dimiliki oleh Belanda. Iya. Ya. Jadi di Jawa dibagi 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera juga dibagi 3, Sumatera Timur, Sumatera Tengah, dan Selatan kalau saya bilang Sumatera Selatan. Jumlah mereka gimana? Jumlah mereka adalah sekitar 18.544 orang. 18.000. 18.000 bule semua itu. Bule semua. Oh iya. Pantesan kita. Itu enggak termasuk kan di Blok M itu ya? Ada banyak bule itu. Jalan Jaksa itu. Beda bule itu. Boleh paling nggak ikut. Bule itu enggak ikut. Jadi di Jogja. Iya. Lagi. Aduh. Mungkin ada yang mau bertanya nih dari Tanya. Bang Heri.
Ya, Akhirnya 18.000 yang tadi itu berarti belum termasuk kenilnya ya? Belum. Belum. Kenil itu dibentuk Setelah KL ada di Indonesia. Iya. Ini bentuk Ketahuan dia ya? Indonesia. Ada itu. Jadi Kita kayaknya bodoh banget. Dia yang tahu. Makanya kita nanya. Iya. Jadi kalau salah ngomong bodoh apa antara dia sama dia aja. Makanya kita jadi host. Jadi pas pemerintahan Belanda itu masuk, Nika itu masuk, mereka membentuk KNIL dari bekas tawanan-tawanan Segadu KNIL yang sebelumnya. Jadi dibebaskan. Diaktifkan lagi gitu. Bebas dia berhasil melewatin tahanan Jepang yang 3 tahun itu, mereka ditarik kembali. Termasuk rekrutan baru yang lain. Rata-rata seperti itu. Jadi emang lebih banyak rekrut baru daripada sisa tawanan. Gitu. Fresh berarti fresh. Ya, dibilang fresh ya, fresh lah. Fresh ya. Si anget. Sangat. Sangat. Itu bisa saling perintah Om. Kenil sama KL. Gak bisa. Yang pasti ada beberapa pasukan KNIL itu yang komandannya dari KL. Tapi dia istilahnya dikeluarkan dulu dari KL untuk memimpin KNIL itu. Berarti dia terpisah ya. Kalau udah mulai jadi KNIL, dia KNIL lepas dari KL gitu. Ya, Iya. Komandonya lepas berarti. Tapi saya pernah baca tuh di buku apa ya tentang Kenil era medium 1945 Majalah Bubu. sampai 1959. Masalah Bapak benar itu bahwa KL itu adalah 70-80% adalah wajib militer dan mereka buta sama sekali soal militer. Apa itu benar? kalau buta soal militer enggak, karena mereka mendapat pendidikan militer. Tapi kalau buta politik iya. Oh, Jadi mereka tuh dibohongin, wajib militer yang dibohongin. Mereka tujuannya digembar-gemborkan, tujuannya adalah menegakkan keadilan Iya. dengan kesamarataan hak di bawah hukum kerajaan Belanda. Oh jadi Doktrin sama, dia ya. sama kayak tentara ini Om ya, Amerika ke Vietnam gitu. Ya mirip lah, mirip. Tapi kan kalau itu mungkin intinya lebih membentuk komunis ya. Ngomong-ngomong soal dibohongin, ada korelasi nggak? Apa karena mereka masa dibohongi, mereka kecewa, lalu mereka mencari hiburan seperti Mas Biwo bilang ini, mereka dengan mencari hiburan dengan memancing dengan foto yang kita lihat seperti itu. Kira-kira ada Ya. apa nggak? Bisa ya? Bisa juga. Mungkin karena stres ya. Stres, Karena karena penghilang stresnya juga, mancing juga bisa, mancing konde juga bisa. mancing konde. Iya. Termasuk melatih nyai-nyainya sembari Nah. mancing. Ada Kondenya juga siapa yang tuh mau ngomong? judi. Judi, teo. Itu dia kenapa mancing itu Dirasa adalah tiga. hiburan. Ya. Minuman keras, minum enggak ya? Nah itu teman apa nih? Isinya balok es. Bisa diminum. Kalau gaji Om, Kenil sama KL, Perbedaan nih. perbedaannya gimana? Beda. Lebih tinggi KL ketimbang Kenil. Intinya ya. Intinya saya belum dapat data kisarannya. 5 gulden itu kejadian. Dan si Jo pernah dapat gaji 5 gulden kan? Kalau nggak salah sih 1/30 deh, kalau nggak salah, tapi lupa. Lupa ya. Kalau nggak salah. Nah itu Pak Bil, kalau untuk kenil sendiri yang paling populer ya, unitnya apa aja dia? Unitnya yang paling populer kalau kenilnya ya, kenilnya itu yang si ini anjing Nika, karena anjing Nika itu lebih dari anggotanya itu adalah bekas internan yang beban dan mereka mengalami ketakutan banget pada masa bersiap itu antara 45-46 itu. Jadi masa bersiap itu yang benar-benar yang mana kulit putih itu udah orang kampung bisa ketok tiang itu tang bersiap nah, udah itu yang namanya Indo Eropa, Ambon, Manado itu disikat. Nggak peduli mereka itu tentara atau bukan, nggak peduli. Ya pun tentara pun yang berani jalan-jalan sendiri sikat ambil senjata. Makanya begitu dibentuk kenil dari internal itu orang-orang lepasan tahanan itu mereka galak karena upaya untuk balas dendam. Sampai sebegitunya ya. Itu kekuatannya sama kayak 7 Desember, divisi atau gimana?
Itu batalion. Batalion. Sekitar berapa orang? Batalion itu tiga kombi. Satu kombi 3 peleton, satu peleton 3.000, 1.000 10 orang. Oh, sampai segitu ya. Sementara yang kita tahu ya sebagai orang awam itu perjuangan itu 45 beres ya. Ya. Merdeka selesai. Sebenarnya masih banyak, Masih panjang. Panjang. Ternyata perjuangan kita tuh setelah 45 itu masih ada 3 tahun, 4 tahun? 4 tahun ya, sampai 49 ya. Kita diakuin, kemerdekaan kita diakuin oleh Belanda. Belanda berdunia. Kedaulatan Kedaulatan. kita baru diakui oleh Belanda. Jadi Belanda mengakui kita merdeka tuh 49. 49. Karena kalau dia mengakuin tahun 45, agresi 1-2 Iya, dia akan jadi ini kejahatan perang. Kejahatan perang. Dan mahkamah militernya ada di Belanda juga. Iya. Nggak mungkin mereka menjadi tuan rumah di pengadilan sendiri gitu. Betul. Iya betul. Ya, di waktu yang singkat ini sebenarnya kita Pengen banyak. Masih Banyak, banyak. cuman saya juga bingung kayak mau tanyain ya. eh, Jadi ya gimana? Apa kita lanjut lagi? boleh nanti kita lanjut sampai subuh. Aduh. Om Dan jangan dikasih pulang. Oh, gitu. Kita masih tuh satu ribuan penonton nggak? Oh, ribuan. Terima kasih buat Om Bil yang sudah hadir di sini, Ya. kasih kita ilmu baru. Jauh-jauh dari Hanoi ini. Iya. Om Bil Vietcong juga nih, bahaya. Traveler, time traveler. Ya. Kira-kira ada yang bisa disimpulkan dari pembicaraan singkat kita ini? Ya kesimpulan saya adalah mancing itu adalah hiburan tetap. Ada lagi? Ngomong panjang lebar soal kenil dari Belanda 1946 sampai 49. Hanya soal mancing aja. Nah saya kan dari mancing. Ya saya Emang kan utamanya tahu mancingnya aja. Kamu yang Belanda ya, kamu yang tahu Belanda kasih tahu. Jambak ke jenggot. Kalau Jambak nih yang bisa jenggotnya. saya ambil dari soal mancing, mancing lagi. Belanda ini Belanda. Oh, mancingnya pucat lama-lama nih. Belanda itu kalau versi saya sih, kalau saya lihat tuh mereka tuh hanya datang untuk mengembalikan kedaulatan mereka. Jadi saya pikir ini kalau saya versi kenil ya, sah-sah saja mereka mau ngambil. Tapi ya sebagai bangsa Indonesia yang sudah memproklamasikan 45, 4 tahun sebelum kedaulatan rakyat yang kedua Belanda, ya saya tetap sih merasa kalau kita merdeka 7 Agustus 1945. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus ini wajib dan berhak untuk mempertahankan NKRI ini. Jangan sampai melupakan apa-apa yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Jas merah. Merdeka. Artinya apa? Ada yang ngerti nggak? Jangan melupakan. Jangan sekali-sekali melupakan. Kalau Justin Bieber apa? Baby, siapa itu? Udah. Siapa kita? Indonesia. Allahu Akbar. Ya, terima kasih sudah hadir menyaksikan kita di acara yang gak jelas ini. Ya, Acara kita namanya Negor, nemenin bangun, bukan nemenin jadi bangun ya. Jadi nakal, kita nakal untuk lebih tahu lagi soal sejarah yang berlaku. Nakal di kamar aja gitu ya. Akal-akalan baca. Malam. Sampai ketemu lagi di edisi 1 karena ini masih edisi trial. Ya. Ketemu lagi di Negor, kali-kali kalau ketemu jalan. Ini dong, kalau